persiapan untuk nikahannya Kaisang, saya terperangah, gitu kan? Kenapa saya terperangah? Karena itu sampai dibikin koordinator acara ya, yang sekarang menjadi Menteri BUMN itu, ya. Oh enggak, memang dia koordinatornya. Ya. Terus Anda bisa lihat bagaimana dia juga menggunakan tempat yang dimiliki oleh Mangkunegaran. Ya, dengan kemudian juga pernikahannya juga begitu hebatnya sehingga kemudian dalam hati waktu itu ya, dan waktu itu saya masih menjadi pendukung Jokowi, saya pikir ini kok seperti raja aja gitu kan. Acara 17-an itu berwarna-warni di mana orang bisa menggunakan pakaian daerah, benar nggak Pak Warman? Tapi Anda sadar atau tidak sadar, pakaian yang digunakan oleh Jokowi itu bukanlah pakaian rakyat biasa, ya, tapi elit. Percaya nggak? Ya nggak? Benar nggak, Bung siapa yang dari Bung Adi dari Jember? Dan terakhir, malah dia juga ingin menggunakan pakaian dari Kesultanan Jogja yang kemudian ditolak oleh keluarga Kesultanan Jogja lah. Karena itu melangkahi yang itu memang masih nggak boleh dipakai oleh orang biasa. Gitu. Tapi dalam kasus Jokowi, Anda bisa lihat apakah dua institusi lain, legislatif dan yudikatif, itu benar-benar bisa tenang hidupnya atau bisa independen di bawah Presiden Jokowi. Makanya saya pernah menulis di media Indonesia, ya, lagi-lagi tahun 2023 mengenai l'état moi, ya. Negara adalah saya, mengatakan l'état moi. Jadi saya adalah, negara adalah saya, karena itu saya bisa melakukan apa aja. Dan itulah yang juga terjadi pada kasus Jokowi di era terbelakangan ini ya. Walaupun itu dia nggak mengatakan negara adalah saya. Kalau kita ngelihat lagi-lagi secara manifest, ya, secara manifest seakan-akan Jokowi berubah. Tapi kalau Anda kaitkan, kalau Anda dalami secara implisit, ya, persoalan implisit power tadi saya bilang, Jokowi itu dari dulu nggak berubah, ya, memang orangnya seperti itu. Makanya waktu menjadi calon gubernur DKI, dia dengan mobil SMK yang katanya udah ada pre-booking ya, itu sampai sekian ribu. Jadi itu adalah bagian dari pencitraan. Dan ketika dia kehabisan pencitraan, apalagi, maaf ya, ini juga dinyatakan oleh salah seorang petinggi di PDIP. Tahu nggak Mas Ikrar? Kira-kira pencitraan apa lagi yang bisa mengangkat dia menjadi tokoh politik Indonesia? IKN. Memperbaiki kerusakan yang ada di Republik Indonesia yang dilakukan oleh Jokowi, saya berani mengatakan tidak bisa dilakukan dalam 5 kali pemilu. Ya, ya. Ini saya berani ngomong terus terang. Kenapa? Karena kerusakannya udah amat besar. Zaman Pak Harto, tidak semua mahasiswa itu dirugikan. Saya dulu bayaran kuliahnya di UI cuma 15.000 semester. Dia memotretkan dirinya sebagai orang biasa. Kemudian awal-awal pemerintahnya kalau naik pesawat selalu duduk di belakang di kelas ekonomi ya. Tapi apa yang terjadi sekarang ya? Berapa harga tas dari mantu dan anaknya? Ya. Dan kemudian bagaimana anak-anak dan mantunya itu pakai pesawat pribadi? Oke. Ini buat Bung Adi, politik Indonesia, politik elit. Kemudian RT seperti Sultan. Jadi mana tadi Bung Adi? Gini ya, Anda paling mendasar itu baca deh bagian dari ilmu politik ya mengenai elit. What is elit? Kan? Elit itu adalah orang yang memiliki sesuatu yang lebih banyak dibandingkan massa. Saya beri contoh, apakah saya dan Pak Suparman ini masuk kategori elit? Ya. Kenapa? Karena Pak Suparman dan saya itu memiliki jumlah pengetahuan
dan ilmu lebih banyak dibandingkan Anda. Ya, walaupun kalau dijumlahin Anda semua, mungkin Anda lebih banyak ya, maksudnya kalau dikumpulin gitu. Makanya saya dulu waktu kalau mau ngajar di HIUI, itu mahasiswa saya 35 orang, saya selalu gemeteran, kenapa? Paling kalau saya baca kan 35 buku buat ngajar. Tapi kalau satu orang mahasiswa HI atau ilmu politik itu baca satu buku, 35 buku dia, gitu kan. Jadi elit itu intinya adalah orang yang memiliki sesuatu yang berlebih, ya. Lalu apa? Kan bisa masuk kategori elit ekonomi, ya, elit politik, elit tadi saya katakan akademisi, ya. Nah, kalau Anda perhatikan juga, ya, bagaimana itu elit bisa menggalang massa, itu yang Gaetano Mosca itu. Jadi ada elit yang kemudian mengkapitalisasi pengaruhnya terhadap massa, dan itulah yang kemudian dia bisa menjadi suatu yang boleh dikatakan berkekuasaan, yang memiliki kekuasaan, ya. Jadi itu yang terjadi. Nah, kalau dalam kasus Indonesia itu elit memang kalau zaman dulu itu apakah Anda itu keturunan dari dinasti atau kerajaan di suatu wilayah, ya. Tapi kalau saya ngomong raja, itu memang konotasinya beda antara raja di Jawa, ya, dengan raja di Maluku misalnya, ya. Maaf kalau ada orang Ambon di sini jangan tersinggung. Tapi kalau raja-raja di Maluku itu memang banyak. Kenapa banyak? Karena memang jumlah raja itu banyak gitu, itu ya, yang keturunan raja. Tapi kalau sekarang kan mereka tidak lagi memiliki kekuasaan dibandingkan dengan raja Jawa, gitu kan? Ya, jadi makanya saya selalu mengatakan bahwa raja Jawa itu biasanya juga masih memiliki etika ketika dia menjalankan kekuasaannya dibandingkan orang yang merasa dirinya sebagai raja, ya. Dan saya ngomong terus terang di sini, ya. Saya terus terang, saya dulu pernah menghadiri pernikahan anak Jokowi, namanya Gibran Rakabuming Raka, ya, di Solo. Itu pernikahannya dilaksanakan di gedung yang dimiliki oleh keluarga, ya. Dan siapa cateringnya? Cateringnya ya punyanya Gibran, Cili Pari, ya. Dan saya datang, maaf terus terang ya, nggak bisa makan karena memang nggak cukup makanannya kan. Tapi begitu saya pulang dari Tunisia dan melihat bagaimana persiapan untuk nikahannya Kaisang, saya terperangah, gitu kan. Kenapa saya terperangah? Karena itu ya, sampai dibikin koordinator acara, ya, yang sekarang menjadi Menteri BUMN itu, ya. Oh enggak, memang dia koordinatornya, ya. Terus Anda bisa lihat bagaimana dia juga menggunakan tempat yang dimiliki oleh Mangkunegaran, ya. Dengan kemudian juga pernikahannya juga begitu hebatnya, sehingga kemudian dalam hati waktu itu, ya, dan waktu itu saya masih menjadi pendukung Jokowi, saya pikir ini kok seperti raja aja, gitu kan, gitu. Dan kemudian saya juga mempelajari, dulu ada teman saya itu pernah menjadi rektor UIN Syarif Hidayat pula, ya. Pasti Pak Suparman juga kenal beliau, Azumardi Azra, ya, yang mengatakan bahwa di era Jokowi lah yang namanya acara 17-an itu berwarna-warni, di mana orang bisa menggunakan pakaian daerah, benar nggak Pak Warman? Tapi Anda sadar atau tidak sadar, pakaian yang digunakan oleh Jokowi itu bukanlah pakaian rakyat biasa, ya, tapi elit. Percaya nggak? Ya nggak? Benar nggak, Bung siapa yang dari Bung Adi dari Jember? Dan terakhir, malah dia juga ingin menggunakan pakaian dari Kesultanan Jogja yang kemudian ditolak oleh keluarga Kesultanan Jogja lah, karena itu melangkahi yang itu memang masih nggak boleh dipakai oleh orang biasa itu. Nah, saya ingin katakan pada Anda, ya, yang namanya elit politik itu
jauh lebih memiliki kepentingan yang sama dibandingkan elit dengan masanya, ya. Termasuk juga misalnya kalau Anda misalnya pendukung PDIP, ya, elit PDIP itu pasti komitmennya untuk membantu wong cilik itu bisa saja dikalahkan dengan bagaimana komitmen dia untuk menyatu dengan elit yang lain. Saya beri contoh, ya. Ini kita buka-bukaan aja. Dari 37 daerah pemilihan di Pilkada, ya, ada beberapa wilayah pemilihan di mana PDIP juga ikut bagian dari yang namanya calon tunggal itu. Benar nggak, Pak Parman? Saya beri contoh misalnya kota Surabaya. Kalau nggak salah Boyolali juga ya. Hah? Ya, Pak Anda sebutlah dari 37 itu, kalau PDIP ada di situ, berarti PDIP juga lebih lekat dengan kepentingan elit-elit politik yang lain ketimbang dibicara mengenai demokrasi, mengenai kerakyatan, ya. Jadi ini saya ngomong terus terang aja, bagaimana kepentingan antar elit itu lebih dekat dibandingkan dengan antara dia dengan masanya. Dan ini juga saya indikan dengan Bung Wahyu tadi ya, pegiat demokrasi tadi ya, yang Anda menanyakan persatuan elit politik. Bohong besar bahwa Indonesia itu tidak boleh memiliki oposisi, ya. Kenapa? Sebab Anda tahu buat apa Anda belajar mengenai trias politika baik dari Montesquieu maupun dari Rousseau atau dari siapa ya, kalau Anda kemudian tidak percaya adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya. Walaupun itu memang satu yang kadang-kadang yang namanya eksekutif itu bisa juga ini kekuasaan yang lain. Tapi dalam kasus Jokowi, Anda bisa lihat apakah dua institusi lain, legislatif dan yudikatif, itu benar-benar bisa tenang hidupnya atau bisa independen di bawah Presiden Jokowi. Makanya saya pernah menulis di media Indonesia, ya, lagi-lagi tahun 2023 mengenai l'état moi, ya, negara adalah saya, ketika Louis XIV ya, di depan parlemen Paris, ya, bukan parlemen Perancis, karena kan dulu negaranya masih Paris, ya, mengatakan l'état moi. Jadi saya adalah, negara adalah saya, karena itu saya bisa melakukan apa aja. Dan itulah yang juga terjadi pada kasus Jokowi di era terbelakangan ini, ya. Walaupun itu dia nggak mengatakan negara adalah saya, ya. Ini untuk menggaitkan pertanyaan Anda. Kenapa? Anda bisa bayangkan kalau kemudian tidak ada partai yang berada di luar pemerintahan, seperti ketika PDIP dan Gerindra berada di luar pemerintahan SBY, bagaimana jalannya pemerintahan pada saat itu, ya. Tapi saya harus berani menyatakan SBY itu pemerintahannya itu memang mayoritas, tapi nggak melebihi 75%, ya. Malah kalau Anda perhatikan pemerintahan SBY, boleh tanya Pak Suparman, apakah oposisi itu jauh lebih kuat dilakukan oleh PDIP dan Gerindra ketimbang oleh gabungan antara tiga partai politik, yaitu Golkar, PKS, dan P3. Nanti ini Bapak bisa lihat ya, saya ngomong salah nggak. Makanya ketika itu SBY membuat seseorang punya posisi yang diantara partai politik yang lain, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri menjadi koordinator koalisi pendukung SBY. Kenapa kemudian dia diangkat sama SBY? Supaya dia bisa jadi koordinator, supaya partai-partai yang tadi saya katakan itu malah bukan menjadi oposisi terhadap apa istilahnya itu Partai Demokrat dan sebagainya gitu kan. Kalau saya lihat itu baik Gerindra maupun PDIP itu masih menjalankan apa yang disebut dengan oposisi loyal, ya.
Dia nggak pernah bikin pernyataan yang pokoknya hantem kromo lah, nggak pernah ya. Nah, itu yang kalau kita lihat ya, RT seperti sultan, itu yang namanya godaan kekuasaan, ya, godaan kekuasaan, ya, kepala desa ataupun lurah dan sebagainya, gitu kan. Menurut Anda, apakah Jokowi berubah, ya, sekarang? Kalau kita ngelihat lagi-lagi secara manifest, ya, secara manifest seakan-akan Jokowi berubah. Tapi kalau Anda kaitkan, kalau Anda dalami secara implisit, ya, persoalan implisit power tadi saya bilang, Jokowi itu dari dulu nggak berubah, ya, memang orangnya seperti itu. Makanya jangan heran kalau kemudian narasi dari pengamat ada yang mengatakan Jokowi bilang dilahirkan di pinggir kali, saya lupa namanya kan, tapi begitu kita lihat apakah memang masih ada wilayah tersebut gitu kan, atau kemudian yang tadi Anda katakan ya, dia itu datang ke Jakarta, saya kasih tahu ya, dia datang ke Jakarta dengan mobil SMK, bukan kendaraan lain-lain. Dengan siapa? Dengan wakil wali kotanya, ya, untuk menunjukkan bahwa dia ingin membangun Indonesia ke depan. Makanya waktu menjadi calon gubernur DKI, dia dengan mobil SMK yang katanya udah ada pre-booking ya, itu sampai sekian ribu. Dan waktu itu saya berdebat dengan teman saya ya, sama-sama satu SMA di Bali, nggak mungkin Krar. Kenapa nggak mungkin? Gue itu kerja di Mitsubishi. Dari mana SMK itu kemudian bisa membangun bak mesin dan sebagainya dengan teori manufakturer mobil itu. Dan ternyata benar, itu hanya merupakan sebuah bukan cawe-cawe, politik pencitraan, ya. Dan kalau Anda lihat ya, pencitraan waktu Jakarta banjir 2000, kalau nggak salah 2007 tuh ya. Kemudian di mana itu Latuar Hari itu kan bocor tuh. Dia duduk di situ nungguin ya sampai itu bisa selesai, dibandingkan Ahmad Heriawan waktu dia jadi gubernur Jawa Barat ya. Saya bilang sama dia, lo kok nggak datang ke Cikeas, lo Jokowi aja datang ke Latuar Hari. Ya itu kan udah ada bidang-bidangnya, masa gue mesti datang ke Cikeas gitu kan, ke Kali Cikeas maksud saya. Ya itulah ya. Jadi itu adalah bagian dari pencitraan. Dan ketika dia kehabisan pencitraan, apalagi, maaf ya, ini juga dinyatakan oleh salah seorang petinggi di PDIP. Tahu nggak Mas Ikrar? Kira-kira pencitraan apa lagi yang bisa mengangkat dia menjadi tokoh politik Indonesia? IKN. Maaf saya ngomong ya. IKN. Coba dilihat dari zaman Bung Karno mau pindah ibu kota ke Palangkaraya, nggak berhasil. Zaman SBY waktu dia bikin dia mau mindahin ibu kota, siapa pengkritik utama? Jokowi. Ya nggak? Mau pindah, mana konsepnya, apa ininya. Sekarang barulah ketahuan kita mau pindah ke IKN. Pertanyaan saya, airnya itu bisa menghidupi atau tidak? Ternyata air di IKN itu nggak bisa buat nyiramin tanaman, not even buat kehidupan ikan-ikan air tawar gitu kan. Ini bukan saya ngomong bohong, tapi ini penjelasan dari Kompas TV. Ya. Nah ini jadi dan Anda lihat bagaimana orang-orang UGM yang dulu dilibatkan dalam kasus mobil SMK yang tinggal di Jerman, dia ninggalin negeri tempat dia bekerja hanya untuk bantu Jokowi, nggak ada. Profesor siapa yang dari IPB itu? Dia bilang, Mas Ikrar, aku dulu diminta bantuan Jokowi untuk pertanian, ya. Apakah masukannya dikasih? Kagak. Saya tanya sama Anda, berapa dam yang dibangun oleh Jokowi? Katanya Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Terjadi? Sebaliknya yang terjadi, kita impor. Ya. Jadi itulah yang saya katakan
banyak pencitraannya lebih gede dibandingkan ini. Jadi Jokowi nggak berubah, memang dia pengen berkuasa dan gila. Maksud saya gila, jangan kemudian wartawan ada bilang dia gila, bukan itu. Maksud saya kalau orang Jakarta bilang gila banget orangnya, bukan cuma masalah bagaimana dia bisa berkuasa, nggak bisa 3 kali dia bikin si Gibran untuk menjadi penggantinya, kan gitu. Dan nanti saya bilang kalau nanti ternyata benar habis si Anindya Bakri menjadi benar resmi menjadi ketua Kadin dan kemudian Abu Rizal Bakri mendukung Jokowi untuk menjadi ketua apa zaman Pak Harto tuh, ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Ah, itu berarti lagi-lagi dia bukan nggak tahu, dia tahu ya. Dan ini manajemen parpol dan sebagainya memang masih pusing kita, terus terang pusing. Dan memperbaiki kerusakan yang ada di Republik Indonesia yang dilakukan oleh Jokowi, saya berani mengatakan tidak bisa dilakukan dalam 5 kali pemilu. Ya, ya. Ini saya berani ngomong terus terang. Kenapa? Karena kerusakannya udah amat besar. Saya beri contoh dari politik uangnya aja, itu bukan 100-200 ribu. 1 juta, 7 juta, coba bayangin. Ya. Where the money from? Ada yang anggaran APBN, ada juga dari seorang pebisnis yang sekarang dapat proyek strategis negara di PIK dan apa namanya itu? Daerah yang sekarang lagi mereka bangun gitu kan. Nah, kalau Anda tanya soal stick and carrot, itu mana tadi yang ngomong stick and carrot? Itu bukan politik Amerika, ya. Dasar dari politik, dasar dari ilmu politik itu memang stick and carrot, ya. Kalau Anda bandel, Anda akan disabet pakai tongkat. Tapi kalau Anda baik-baik, Anda akan seperti marmut atau kelinci dikasih carrot, apa namanya itu? Wortel, ya. Zaman Pak Harto stick and carrot juga, ya. Kalau Anda baik-baik dapat jabatan, dapat kemudahan. Tapi kalau Anda bandel digebuk. Tapi saya berani mengatakan di depan mahasiswa ini, zaman Pak Harto tidak semua mahasiswa itu dirugikan. Saya dulu bayaran kuliahnya di UI cuma 15.000 semester, ya, per semester. Ya, saya ngomong terus terang aja ya. Pak Harto itu tidak pernah menghentikan membangun anak-anak Indonesia cuma supaya berpendidikan tinggi, karena mereka yang jadi aktivis mahasiswa, kalau dia mau masuk politik, masuk Golkar, masuk jadi anggota kabinet. Tapi kalau dia masih mau sekolah, dibayarin, dicariin beasiswa untuk keluar negeri. Itulah yang terjadi. Dan Anda tahu, Soeharto juga jatuh gara-gara salah satunya demonstrasi mahasiswa. Makin pinter anak-anak Indonesia, akhirnya menjadikan elit itu juga tidak bisa apa-apa. Ya. Dan Anda juga tahu, Pak Harto itu jatuh gara-gara TV yang dimiliki anaknya juga, ya, yaitu RCTI dan SCTV. Dan pada saat itu yang namanya HP itu udah menjadi bagian dari pertukaran informasi untuk anak-anak mahasiswa demonstran 98. Kalau Anda tanya dari mana, orang gue juga ikut bagian dari situ. Ya. Jadi gitu ya, stick and carrot. Kemudian ini juga saya sedikit bantu buat ini tadi Anda ada yang bertanya, bagaimana supaya kita tetap konsisten di tengah situasi korup? Bisa, ya. Saya berani mengatakan, ya, kenapa? Seorang menteri, ya, itu gajinya memang cuma 9.500.000. Benar nggak Pak Suparman? Sekarang udah naik belum? Ya. Saya sebagai duta besar, gaji saya itu cuma 5 juta rupiah. Atau malah 4.500.000 rupiah. Tapi kenapa kemudian saya juga nggak mau korupsi? Karena saya punya yang namanya tunjangan penghidupan luar negeri. Ya, gedenya itu 5.700 US dollar. Ditambah tunjangan istri, tunjangan anak,
dapatlah sekitar 7.000 US dollar. Makanya saya bilang masih jauh lebih kecil dibandingkan pesawat pribadi yang harganya 12.000 sampai 17.000 US dollar per jam. Kenapa menteri itu harusnya juga nggak korupsi? Karena dia dapat tunjangan menteri, ya, yang namanya dana operasional menteri itu nilainya 200 juta rupiah per bulan. Dan dari nilai itu cuma 10%, benar nggak Pak Parman? Yang harus dipertanggungjawabkan, yang lainnya itu milik dia. Coba, dengan uang segitu, nggak mungkin Anda bisa ngabisin duit segitu banyaknya. Makanya teman saya Andi Wijayanto, ya, mantan gubernur Lemhanas, bilang sama saya, udah segitu banyak Mas, kok masih ada orang yang korupsi gitu kan. Ya, padahal Anda tahu, ini lagi-lagi pendekatan agama juga ya. Allah itu sudah memberikan kepada kita ya sesuatu yang cukup kalau dibagi untuk orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi tidak cukup kepada orang-orang yang berkuasa yang kemudian ingin menguasai apa yang disebut kekayaan diberikan oleh Allah tersebut ya. Itu jadi begitu. Jadi itu aja. Jadi kalau Anda misalnya udah dapat posisi cukup, masa masih mau korupsi? Itu Pak Mahfud coba Anda lihat aja tuh ya. Bagaimana dia juga itu nahan-nahan supaya pokoknya nggak ada cerita. Pak Mahfud itu kalau mau makan aja dia pokoknya kalau dia udah dapat tunjangan per diem ya itulah yang dipakai. Atau kalau memang nggak ada ya harus pakai duit dia sendiri gitu kan. Itu seorang Mahfud MD yang saya kenal gitu ya. Dan janganlah orang kemudian sekarang seolah-olah bijak misalnya kayak Jokowi adalah kita. Jokowi adalah kita, itu adalah kampanye dari semua calon presiden ya di berbagai negara yang boleh dikatakan masih kental otoritarianismenya seperti di Amerika Latin ya, itu menunjukkan bahwa dia adalah orang biasa. Dan karena dia adalah orang biasa kayak kita, makanya kemudian bisa kita dukung. Tapi apakah Jokowi akan sama dengan misalnya beberapa negara yang juga membangun kekuasaannya dengan pendekatan populis? Terjadi juga di Amerika Latin juga ya. Mereka-mereka yang jadi penguasanya itu adalah penguasa pendekatan populis ya. Dia menggunakan uang untuk kekuasaannya dan kemudian menjadikan dia seakan-akan adalah orang yang boleh dikatakan tangan di atas untuk orang-orang di bawah. Dan kalau salah satu pendukungnya yang namanya Noel di dalam suatu acara Metro TV bahwa he is a legend, legenda. Ya benar legenda. Dia memotretkan dirinya sebagai orang biasa. Kemudian awal-awal pemerintahnya kalau naik pesawat selalu duduk di belakang di kelas ekonomi ya. Tapi apa yang terjadi sekarang ya? Berapa harga tas dari mantu dan anaknya? Ya. Dan kemudian bagaimana anak-anak dan mantunya itu pakai pesawat pribadi dan kemudian berbohong pada rakyat bahwa itu nebeng atau dia tidak menggunakan anggaran negara atau anggaran APBD. Kan gitu. Si Bobi ngomong gitu kan. Tapi apakah Bobi menjelaskan pesawat siapa yang dia pakai? Ternyata adalah seorang pengusaha yang ada di Medan ya, yang mencatatkan perusahaannya di Cayman Island. Kenapa dia naruh usahanya di Cayman Island? Karena bebas tax, bebas pajak. Dia nggak mau daftar Indonesia karena dia nggak mau bayar di pajak di Republik ini. Pertanyaan saya, apakah orang seperti ini tidak kemudian harus dituntut oleh negara untuk bayar pajak? Ya, saya pikir itu nanti terusan lagi. Baik, terima kasih Prof. Ikrar.